Kembali lagi di channel YouTube saya dengan saya Agung Diah Armayanti. Kali ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu tentang definisi, cabang, dan karakteristik filsafat serta aspeknya pada pendidikan. Nah, jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philos yang berarti cinta yang mendalam, serta kata Sophia yang bermakna kearifan. Nah, jadi filsafat itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu untuk mencapai kebenaran tentang hakikat sesuatu yang ada melalui kemampuan akal secara optimal. Nah, kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran filsafat itu adalah jawaban-jawaban dalam bentuk ide. Nah, tujuan dari filsafat itu adalah mencapai kebenaran yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dalam sistem konseptual. Untuk cabang filsafat itu ada 6. Yang pertama itu ada metafisika. Nah, metafisika ini adalah cabang yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi sesuatu. Untuk yang kedua yaitu epistemologi, di mana cabang ini mengkaji pengetahuan secara terperinci untuk memastikan apa yang dipelajari sudah benar. Yang ketiga adalah cabang aksiologi yang membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu tersebut dipergunakan oleh manusia. Yang keempat adalah estetika, di mana cabang ini membahas tentang keindahan seni atau segala hal untuk mencari tahu tentang keindahan. Yang kelima itu ada etika, adalah cabang filsafat yang mengkaji tingkah laku dan perbuatan manusia mengenai baik dan buruk. Yang keenam, logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang lurus atau tidaknya pemikiran manusia. Adapun karakteristik filsafat itu ada 3. Yang pertama adalah menyeluruh, di mana menyeluruh ini bermakna pemikiran luas dan tidak dibatasi, serta tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Jadi filsafat ini sifatnya tidak terfokus pada satu sudut pandang saja, dia menyeluruh. Berarti memang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, filsafat ini cenderung ingin mengetahui hubungan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya. Jadi saling berkesinambungan, tidak bisa ilmu satu itu berdiri sendiri. Jadi filsafat itu membantu untuk menghubungkan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya. Nah, karakteristik yang kedua adalah mendasar. Nah, yang bermakna pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau essential object yang dipelajarinya, sehingga dapat dijadikan sebagai fondasi atau pijakan bagi nilai dan keilmuan. Jadi, filsafat ini seringkali dijadikan fondasi atau dasar dari ilmu-ilmu yang muncul. Nah, jadi filsafat ini nilai-nilainya banyak sekali diadaptasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karakteristik yang ketiga adalah spekulatif, di mana spekulatif ini bermakna bahwa filsafat itu pemikiran yang dimiliki dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Nah, jadi hasil pemikiran berfilsafat selalu bertujuan untuk dijadikan dasar guna menelusuri bidang pengetahuan yang baru. Jadi, filsafat ini berkarakteristik yaitu sifatnya spekulatif. Maksudnya dia akan memunculkan spekulasi-spekulasi baru yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menelusuri bidang ilmu yang baru. Jadi, dia itu sifatnya spekulatif. Nah, untuk aspek filsafat pada pendidikan itu dilihat dari 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Nah, kalau ontologi ini mengacu pada berbagai dimensi yang mempengaruhi pemahaman tentang hakikat pendidikan. Jadi ontologi itu lebih ke dalam hakikat dan juga pendefinisiannya atau pengertiannya. Lalu untuk yang epistemologi ini mengkaji penyebab suatu hal, kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa seperti itu jadinya. Nah, contohnya bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana cara mengetahui dan bagaimana membedakan satu hal dengan satu hal yang lainnya. Jadi epistemologi itu lebih banyak bertanya tentang bagaimana satu hal itu bisa muncul dan kenapa bisa seperti itu. Jadi itu dari epistemologinya. Untuk aksiologinya itu mengkaji 3 hal utama,
itu dari segi etika atau moral, keindahan dari estetika, dan juga nilai sosial politik. Jadi aksiologi ini kalau kita lihat dari katanya adalah aksi, lebih ke dalam penerapan dan pemanfaatannya. Nah, untuk topik yang kedua adalah filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan juga investigatif. Jadi ini dilihat dari segi tujuan filsafat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan inspirasional. Nah, dikatakan filsafat itu bersifat inspirasional, yaitu karena filsafat itu mengekspresikan pendidikan yang ideal atau dicita-citakan untuk mencapai suatu utopia. Nah, contoh, filsafat bersifat inspirasional ini dilihat dari cita-cita pendidikan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cita-cita pendidikan ini tentunya hal yang ingin dicapai berupa pendidikan yang ideal dan sempurna, sehingga menjadi suatu cita-cita bagi bangsa. Jadi kalau kita lihat dari suatu hal itu kan memang tidak ada satu yang ideal atau mencapai utopia itu tidak ada, tetapi memang kalau di sini sebagai inspirasional itu bagaimana sih filsafat itu digunakan sebagai inspirasi untuk mencapai tujuan yang ideal, walaupun sejatinya memang tidak ada hal yang ideal, tapi kan memang kita bisa mencita-citakan suatu hal yang ideal tersebut atau yang mendekati sempurna tersebut. Nah, dalam penerapannya itu memang filsafat inspirasional ini tertuang pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yang dimana sekarang lebih dikenal sebagai KSP, kurikulum satuan pendidikan, yaitu cita-cita satuan pendidikan itu yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi satuan pendidikan. Jadi kalau di KOSP itu kan memang ada dari bagian awal itu kan karakteristik satuan pendidikan, lalu ada visi misi, ada juga tujuan satuan pendidikan. Nah, kalau misalnya di sekolah kejuruan atau SMK itu ada namanya tujuan dari program keahlian. Jadi semua tujuan-tujuan itu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan. Jadi itu memang mengambil dari filsafat sebagai inspirasional, sebagai inspirasi bagi pendidikan. Nah, sebagai preskriptif, di mana filsafat itu memberikan panduan yang jelas dan tepat bagi praktik pendidikan Indonesia, atau dalam ini praktik pendidikan. Nah, filsafat preskriptif ini berusaha menghasilkan suatu ukuran atau standar penilaian tentang nilai-nilai, tentang perbuatan manusia, dan penilaian tentang seni. Nah, filsafat preskriptif ini menguji apa yang disebut baik dan tidak baik, benar dan salah, bagus atau jelek. Nah, tujuan pendidikan dikatakan bersifat preskriptif itu apabila menentukan tujuan yang harus diikuti dan dicapainya, dan menentukan cara yang tepat dan benar untuk digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi lebih ke prosedur bagaimana hal itu akan dicapai. Kalau tadi yang sebagai inspirasional kan memberikan inspirasi tujuan pendidikan yang ideal dan dicita-citakan. Kalau preskriptif ini lebih ke bagaimana untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, jadi menentukan apakah ini sudah bagus, apakah ini belum bagus, ini bisa dikatakan untuk yang bersifat preskriptif. Nah, untuk tantangan penerapan tujuan preskriptif atau filsafat preskriptif pendidikan ini adalah berasal dari faktor keragaman. Nah, keragaman karakteristik tiap individu itu atau instansi itu tentu mengakibatkan perbedaan pandangan akan apa yang disebut ideal. Tentunya hal ini sulit untuk dilakukan untuk menyeragamkan pandangan terkait tujuan pendidikan yang ideal. Misalnya, pendapat saya terkait ideal itu bisa berbeda dengan pendapat Anda. Siapa tahu menurut saya pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan yang fasilitasnya sekolahnya lengkap, tapi kan belum tentu menurut orang lain itu pendidikan yang ideal itu sekolah itu fasilitasnya lengkap. Bisa saja dilihat dari segi sumber dayanya, lalu lingkungan belajarnya apakah sudah aman dan menyenangkan, apakah peserta didiknya juga sudah mencapai kompetensi yang diinginkan, dan sebagainya. Jadi ideal itu sifatnya relatif antara orang satu dan lainnya, tidak bisa disamaratakan. Jadi itu merupakan salah satu tantangan dalam penerapan tujuan preskriptif dari pendidikan atau filsafat preskriptif ini. Nah, yang ketiga ini ada investigatif. Jadi tujuan pendidikan investigatif atau filsafat investigatif ini bertujuan untuk memeriksa kebijakan pendidikan dan praktek pendidikan yang diadopsi. Nah,
Jadi seperti namanya investigatif, berarti kan lebih ke memeriksa, meneliti kebenaran teori pendidikan. Ini investigatif. Nah, oke, untuk topik selanjutnya adalah perbedaan filsafat idealisme dengan realisme dari segi pendidikan. Untuk tujuan pendidikan itu jika dilihat dari filsafat idealisme, itu fokus untuk mengembangkan pemikiran dan diri siswa, jadi mengembangkan diri siswa. Nah, selain itu fokusnya pada pengembangan pribadi, masyarakat, dan kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Itu adalah idealisme. Nah, idealisme itu merupakan filsafat yang mengagungkan jiwa dan percaya bahwa pertemuan antara jiwa dan cipta itu akan melahirkan dunia yang ideal. Nah, sedangkan kalau realisme atau realis itu menekankan pada pengamatan, percobaan, dan eksperimen. Jadi pembelajaran realisme itu dilakukan melalui langkah-langkah ilmiah sehingga pengalaman dapat dihasilkan melalui observasi. Jadi bisa dibedakan ya, idealis itu lebih ke sifat ideal, memang dia berfokus pada pengembangan diri dan juga mengagungkan jiwa dan cita. Jadi memang lebih ke keidealannya ya. Jadi dia itu lebih memikirkan sesuatu yang ideal. Sedangkan kalau yang realisme mungkin memang dia realistis ya. Jadi lebih ke menekankan pada pengamatan, percobaan, dan eksperimen atau pengalaman langsung dari seseorang. Ya, jadi pembelajaran realisme itu memang lebih banyak dihasilkan melalui langkah-langkah, atau dalam hal ini dalam pendidikan itu adalah metode ilmiah. Ya, jadi salah satunya itu adalah dihasilkan melalui pengalaman dan observasi. Itu bedanya. Nah, kalau dilihat dari segi tujuan, untuk idealisme itu menekankan pada pembentukan karakter dan pengembangan bakat serta kemampuan dasar serta didik dan juga kebaikan sosial. Jadi, idealis itu memang lebih menekankan pada pengembangan diri. Sedangkan kalau realis itu tujuannya itu memang menekankan pada pembelajaran yang berakar pada kenyataan dan data. Jadi lebih ke keilmiahannya, lebih ke based on data. Nah, jika dilihat dari segi kurikulum, idealisme ini bersifat liberal untuk kurikulumnya. Kenapa? Karena kurikulum untuk idealisme ini mengembangkan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh kecakapan hidup. Jadi di sini bisa digarisbawahi adalah kecakapan hidup. Nah, kalau realisme itu bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Ini memang terlihat sedikit mirip tapi sebenarnya berbeda. Nah, untuk yang ketiga, dilihat dari segi metode, idealisme itu mengutamakan pada metode dialektika dan tidak menutup kemungkinan menggunakan metode lain yang efektif. Kalau realisme itu metode pembelajaran yang menekankan pada struktur logika. Kalau tadi kita lihat dari awal, memang realisme ini yang lebih realistis, dia lebih menekankan pada pengalaman nyata, lalu observasi, based on data, dan juga menekankan pada logika, berbeda dengan idealisme. Nah, selanjutnya adalah perbedaan filsafat timur dengan filsafat barat. Nah, kalau filsafat barat itu memang dipengaruhi oleh materialisme dan mekanisme, sedangkan kalau filsafat timur itu menekankan pada nilai agama dan moral. Contohnya kalau kita di Indonesia itu kan memang kita mempelajari ada mata pelajaran pendidikan agama dan budaya. Seperti kalau di luar negeri itu, di barat itu belum tentu dia mempelajari pendidikan agama dan luar negeri, karena agama itu memang bersifat personal. Jadi itulah salah satu perbedaannya. Nah, karena kita negara Asia Tenggara dan juga berkiblat ke arah timur, jadi lebih banyak menggunakan filsafat timur. Namun tidak memungkinkan kita juga mengadopsi filsafat barat ke dalam pendidikan modern. Nah, kalau filsafat timur itu memang dia lebih menekankan ke sikap, spiritual, dan moral serta emosional. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama itu ada pemikiran filsafat timur itu bersifat praktis dan dapat diimplementasikan dalam bentuk perilaku, sedangkan kalau barat itu memiliki cita-cita yang sulit diwujudkan dalam tindakan, apalagi dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, untuk filsafat timur itu peduli dan memperhatikan serta mengembangkan pendidikan untuk mewujudkan tujuan dasar hidup. Itu beribadah kepada Tuhan dalam arti seluas-luasnya,
Sedangkan kalau filsafat barat itu hanya mengedepankan akal dan materi. Nah, kalau di sini kita sudah lihat beda. Kalau yang barat itu lebih ke keduniawian, kalau yang di timur itu ada sikap spiritualnya dan juga mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Nah, untuk yang ketiga itu ada filsafat timur berupaya mengembangkan fisik komprehensif antara yang duniawi dan juga sakral. Jadi balance dia antara duniawi dan juga spiritual atau sakralnya. Sedangkan kalau yang filsafat barat itu hanya mengembangkan aspek duniawi saja atau materialis tadi. Untuk yang keempat, filsafat timur itu lebih menekankan pada pendidikan yang mempelajari persoalan-persoalan agama yang berdasarkan pada wahyu. Nah, sedangkan kalau filsafat barat itu lebih banyak bersifat sepihak, yakni terpusat pada bidang tertentu, tapi mengabaikan aspek spiritual manusia. Kalau misalnya bisa dibaca atau dilihat-lihat lagi, untuk filsafat timur seperti filsafat India, Buddhisme, Taoisme, ada Konfusianisme juga, itu memang lebih banyak bersumber pada secara kasar itu dari wahyu. Nah, itu memang lebih banyak menekankan pada sisi spiritual tokoh-tokohnya. Itu biasanya untuk filsafat timur ini itu dia bisa menjadi aliran kepercayaan. Seperti filsafat India, ada Buddhisme, itu ada nanti berhubungan dengan aliran kepercayaan Buddha. Ada juga filsafat India itu adalah Hinduisme. Nah, ada juga filsafat Arab, Timur Tengah, itu juga nanti berkembang menjadi filsafat Islam. Lalu ada juga Taoisme itu dan Konfusianisme itu menjadi kepercayaan di Tiongkok, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang pragmatisme dalam bidang pendidikan dan tokoh-tokoh pencetusnya. Pragmatisme ini merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa kebenaran suatu ide atau gagasan itu diukur berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan nyata. Nah, pragmatisme ini berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan melalui pemikiran abstrak atau perdebatan teoritis, tetapi harus diuji dalam praktik. Dengan menyelaraskan teori dengan praktik, kita dapat membangun pemahaman yang kokoh. Jadi pragmatisme ini dia itu kebenaran itu tidak hanya ditemukan melalui pemikiran abstrak atau hanya melalui teori saja, tapi harus diuji dengan praktik. Contoh yang menerapkan pragmatis itu banyak di pembelajaran sains. Kenapa? Kalau misalnya kita hanya berteori saja, kita tidak bisa membuktikannya dengan praktik atau eksperimen atau percobaan, itu tidak ada gunanya. Jadi memang kebenaran suatu ide, kita punya ide itu harus kita uji menggunakan salah satunya itu tes atau praktik atau eksperimen. Nah, jadi itu memang memperkuat dari ide tersebut. Nah, contohnya kalau dalam kimia itu teori atom, pertama kan itu ada Demokritus. Nah, Demokritus itu yang pertama kali sudah mencetuskan teori atom. Namun kenapa tidak diakui dalam buku-buku teks atau tidak diakui dalam materi-materi? Karena memang dia tidak bisa membuktikan dari idenya tersebut. Maka yang pertama kali diakui sebagai model atom yang paling sederhana yaitu John Dalton, karena sudah bisa membuktikan dengan data atau eksperimen. Nah, jadi memang pembuktian ide itu tidak perlu atau tidak baik hanya kalau hanya berargumen saja, harus dibuktikan dengan data atau praktek. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, kalau dilihat pragmatisme, filosofi pragmatisme dalam pendidikan itu, yang pertama itu dia menekankan pada pentingnya pengalaman dan praktik dalam pembelajaran. Ya, jadi apalagi sekarang di kurikulum Merdeka kan banyak sekali tugas-tugas itu berupa project atau assessment itu berupa project. Ya, jadi memang menekankan pada pentingnya pengalaman dan praktik. Yang kedua, membentuk individu yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Jadi memang kompetensi-kompetensi atau capaian yang dibekali itu baik diberikan berupa project dan sebagai halnya, memang itu dipersiapkan agar siswa itu siap menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, kalau misalnya di SMK itu memang sudah
sudah dipersiapkan karena memang SMK itu kan tujuannya agar langsung terjun ke dunia nyata. Jadi tidak jauh berbeda dengan SMA juga dan juga SMP, memang sudah pendidikan saat ini kan membekali keterampilan-keterampilan agar siap menghadapi dunia nyata. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Contohnya, kalau dalam pendidikan itu ada P5. P5 itu kan ada ketakwaan, lalu ada gotong royong, kemandirian, kreatif, dan sebagainya halnya. Itu memang sudah disiapkan agar siswa itu memiliki keterampilan untuk bergotong royong, lalu untuk membantu sesama, kreativitas, mandiri, dan sebagainya itu untuk berkontribusi dalam masyarakat. Karena nanti kalau misalnya dia sudah lulus dari sekolah, diharapkan siswa itu memiliki soft skill atau keterampilan untuk terjun ke masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu ada membantu merumuskan tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu kan kalau misalnya dilihat dari tingkat sekolah atau pendidikan OSP itu kan kita lihat dari hasil analisisnya. Setelah pelaksanaan itu kita evaluasi, lalu kita rumuskan tujuan yang relevan dengan hasil evaluasinya, apa yang relevan saat ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga warga sekolah, seperti itu. Untuk yang kelima, membantu mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan yang efektif dan relevan. Ini juga berhubungan dengan poin 4. Jadi setelah merumuskan tujuan pendidikan, tentunya akan merumuskan prinsip-prinsip yang efektif dan juga yang relevan. Nah, untuk tokohnya itu ada 4 ya. Yang pertama Charles S. Peirce, yang kedua ada William James, ada John Dewey, dan juga George Herbert Smith. Oke, jadi sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video lainnya.